Mundur Ber, ada orang bahannya itu mulu, nggak nyenggol nggak makan. Ngomongin orang udah berasa jagoan, disikap tipis langsung baperan. Jangan terlalu nyaman ngejelekin orang lain, karena elu sendiri juga belum tentu lebih baik daripada mereka. Si Vilma Queen, otaknya miring, matanya juling, anjing, lu anjing, toring. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel. Dan di caption itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang direstui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Yang lakinya ngomong, minggir wir, nggak nyenggol nggak makan. Bininya ikut-ikutan, minggir wir, saingan lu tas titik. Kita menghindari orang-orang seperti Atta yang datang kalau ada kepentingan doang. Habis selesai kepentingannya dia nggak pernah datang lagi. Amalan baik apa yang sudah diperbuat sama si Fuji ini, sehingga mau orang ada kasus apa, nama dia lagi yang naik. Mau orang ngapain, nama dia lagi yang naik. Padahal ini anak diem aja, kagak ngapa-ngapain. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dimana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video. Dan untuk video kali ini saya akan mereaksi video-video tentang Atta Halilintar dan juga Fuji yang memang akhir-akhir ini menyita perhatian publik, dikarenakan ada beberapa video sindiran yang dilakukan oleh Atta Halilintar yang ditujukan, ya, walaupun tidak dikatakan bahwa ini tujuan untuk Fuji, tetapi dari pihak netizen menilai bahwa itu adalah VT yang ditunjukkan untuk Fuji. Dan hal tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat, dan tak tanggung-tanggung para pendukung Fuji berlomba-lomba untuk memberikan statement atau ungkapan kekesalan, kekecewaan mereka terhadap Atta Halilintar sekeluarga tentunya. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bersama salah seorang konten kreator, seorang artis juga, Bang Komo, ya, Bang Komo Riki, akan memberikan statementnya terhadap video yang dilakukan oleh Atta Halilintar sekeluarga terhadap Fuji. Memang kata kalimat yang dikeluarkan oleh Bang Komo kali ini cukup menyentil tentunya, ya. Jika Bang Halilintar atau Atta Halilintar ini mendengarkan secara langsung, karena memang pernyataan statement ini barangkali memang ditujukan untuk Atta Halilintar, ataupun juga mungkin sebagai bentuk motivasi atau kata-kata motivasi yang ditujukan untuk publik, tetapi paling tidak kita sandingkan dengan tindakan yang dilakukan Atta Halilintar, itu sangat cocok, ya, untuk diketahui. Dan di sini juga kita akan mendengarkan bagaimana beberapa artis yang memberikan kesaksian tentang seorang Fuji yang mereka katakan bahwa Fuji itu anak baik. Hal itu dikatakan oleh Raffi Ahmad, dan juga dari Dewi Persik pun menyampaikan hal yang sama, setidaknya nada memberikan support atau dukungan untuk Fuji, ya. Dan dari Bang Dari Sunartria, suami dari Donna Agnesia, ini cukup kesal atau kecewa dengan Atta Halilintar, yang menurutnya bahwa Atta mencari mereka sebagai teman hanya di saat susah, tetapi ketika di saat senang ia tidak akan menampilkan atau menunjukkan mukanya. Dan dari Fuji sendiri menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan kepada para netizen, dalam hal ini adalah followernya atau pendukungnya, untuk tidak boleh memberikan kata-kata atau statement yang berupa penyerangan, karena menurutnya, ya, tidak usah ditanggapi hal-hal yang dilakukan oleh pihak sebelah tentunya. Dan seperti apa lagi statement atau pernyataan dari para netizen terkait hal ini, mari kita saksikan video-videonya. Mundur Ber, ada orang bahannya itu mulu, nggak nyenggol nggak makan. Ngomongin orang udah berasa jagoan, disikap tipis langsung baperan. Kalau nggak mau disentil, jangan nyentil, karena gua tahu nyali lu hanya secuil. Bocil.
Jangan terlalu nyaman ngejelekin orang lain, karena elu sendiri juga belum tentu lebih baik daripada mereka. Betul sekali. Dan jangan terlalu merendahkan orang lain, karena posisi kita di mata Tuhan adalah sama. Ingat, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ngerti loh, manusia standar. Si Vilma Queen, otaknya miring, matanya juling, anjing lu anjing, torik. Torik. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel, dan di caption itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang direstui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Menurut kalian gimana sih? Gue jujur agak bingung ya, kenapa si Atta harus memposting konten seperti itu gitu ya. Baru-baru ini kan dia kan sempat dihujat gitu ya gara-gara bikin konten yang seolah-olah gitu ya meng-hate si Fuji gitu ya, dan sekarang tiba-tiba dia posting lagi konten foto almarhum Vanessa Angel yang bertuliskan caption seperti itu gitu ya. Jujur di sini gua agak bingung gitu ya, ini kenapa sih Atta Halilintar kok sekarang jadi ngeblunder banget gitu ya, dan jadi kayak seolah-olah menyerang si keluarganya si Fuji gitu ya, dan almarhum Vanessa Angel itu menurut gue ini agak di luar konteks gitu ya. Apa urusannya gitu ya sekarang, kenapa Atta jadi ikut-ikutan dalam pusaran kebencian untuk keluarga dari si Fuji dan almarhum Vanessa Angel gitu. Jujur gue agak bingung gitu ya. Sampai berita ini tayang gitu ya, gue masih belum dapat kejelasan gitu ya dari postingan yang Atta posting di sosial medianya nih guys. Dan tentunya postingan ini banyak banget mengundang gitu ya hujatan-hujatan dari netizen gitu ya. Banyak yang bilang kayak mendingan Atta Halilintar diem aja deh, nggak usah ikut campur urusan orang gitu ya. Kemudian ini bukannya Atta Halilintar udah naik haji gitu ya, kenapa pulang-pulang naik haji jadi kayak begini, bisa mabrur nggak sih hajinya gitu. Jadi banyak banget kecaman-kecaman yang dikasih ke Atta Halilintar terkait dengan postingan Atta Halilintar untuk almarhum Vanessa Angel guys. Yang lakinya ngomong, minggir wir, nggak nyenggol nggak makan. Bininya ikut-ikutan, minggir wir, saingan lu tas titik. Parah bener, euforia keluarga Jarwo ini. Kayak dia aja yang paling kaya. Coy, hargain pemberian orang lain. Mau sekecil apapun yang diberikan, jangan lu banding-bandingkan. Orang lain beli hadiah itu dengan uang halal, uang jeripayah, prestasi yang ditoreh dengan cara berkarya. Nah lu sendiri, apa karya lu neng? Aduh, ampun deh. Jangan dipiara kedengkian dalam hati bro, neng. Jangan. Gue kayak gini bukan sok jadi pahlawan ya. Lu lihat tuh DM-nya di situ, nggak ada editan di situ ya. Di situ udah jelas bahwa lu itu ngijak dia diam-diam, dan gue udah janji sama dia, lu tenang aja ya, apapun kondisinya gue akan siap. Kita menghindari orang-orang seperti Atta yang datang kalau ada kepentingan doang. Habis selesai kepentingannya dia nggak pernah datang lagi. Snapchat juga nggak pernah dibales. Di grup juga nggak pernah komen. Jadi bentar lagi Atta Halilintar, tolong ya dengerin baik-baik. Kamu akan di-kick dari grup SFC. Mbak Raffi, katanya Fuji banyak yang benci. Kasih tahu Mbak Raffi. Fuji itu anak yang baik. Oh, Kita harus semangatin teman-teman kita supaya semuanya jadi baik semua dan semuanya harus berdamai. baik-baik. Oh. Halo warganet, ada yang lagi kesel nih sama YouTuber Atta Halilintar gara-gara konten soal harga rumah yang dinilai terlalu berlebihan. Ya, orang itu adalah Dr. Tompi. Jadi guys, di channel YouTube Atta, dia dan timnya sempat nyebutin kalau harga rumah dari Dr. Tompi adalah senilai 150 miliar rupiah. Padahal bukan segitu guys, tapi 100 miliar rupiah. Ya, segitu. Makanya nih, lewat acara Q&A di salah satu stasiun TV bertajuk Tompi Punya Mimpi, dia cerita soal kekesalannya itu, yang mana sampai bikin dia dipanggil sama petugas pajak loh guys. Nah, terus dia juga bilang kalau udah nanyain hal ini ke Atta dan timnya, kayak, lo dapet angka itu dari mana? Emang gue pernah ngomong gitu? Terus si Attanya juga bilang gini, enggak sih mas, biar seru aja. Waduh, agak-agak juga nih ya.
Akhirnya nih menurut Tompi, dia nyaranin sama petugas pajak buat menindaklanjuti tim Atta terkait dugaan kebohongan publik yang udah dibuat oleh mereka. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Komen ya. Aku nggak mau menimbulkan huru hara. Maaf ya, saya mau hidup dengan tenang. Jangan ada yang ribut-ribut. Fans saya, siapapun itu, tolong jangan ribut-ribut karena kepala saya pusing. Kalian ribut satu sama lain aja saya pusing. Kalian pikir aku nggak baca? Baca, tapi saya pusing. Sosok perempuan yang berhati lembut, ya. Sosok perempuan yang baik hati, ya. Fuji merupakan adik kandung dari almarhum Bibi dan anak kandung dari Bapak Haji Faisal, ya. Di sini Fuji muncul duluan, ya. Penyayang, pengasih, penuh cinta, bahkan tidak hanya sesama, ya, bahkan tidak hanya kepada ponakan kandungnya Galeskaya, tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya, terhadap hewan dan tumbuhan. Inilah sosok Fuji. Amalan baik apa yang sudah diperbuat sama si Fuji ini, sehingga mau orang ada kasus apa, nama dia lagi yang naik. Mau orang ngapain, nama dia lagi yang naik. Padahal ini anak diem aja, kagak ngapa-ngapain. Anak gadis merapat mama mau ngomong, dengar sayang ya, bagaimana semesta bekerja ketika sudah menentukan rejeki atau waktunya seseorang. Mantannya punya gebetan baru, nama dia yang naik. Mantannya bawa gebetan kenalan sama emaknya, nama dia yang naik. Ini nih kasus yang sekarang nih kasusnya food vlogger, food reviewer, apalah itu istilahnya, nama dia ikutan naik. Kebayang gak sih di industri entertainment, selebgram, influencer, apalah ini namanya, untuk mempertahankan nama itu sulit sayang. Tapi ini anak gadis satu ya, dia diem aja namanya muter terus, ya kan? Nah itu yang disebut rezeki, ya kan? Dia diem aja, dia kagak ngapa-ngapain, kagak ngelakuin sesuatu yang gimana-gimana, tapi namanya muter terus. Nah, ada orang-orang yang harus bikin sensasi dulu baru namanya muter, ya kan? Jangan sombong, gue selalu bilang. Sekarang lu kelihatannya keren banget naik. Cuman butuh satu jentikan jari untuk bikin hidup lu berubah. Problemnya adalah ketika lu sombong, lu mungkin merendahkan banyak orang gak suka sama lu, udah lu jatuh ke timpa tangga. Semua orang buru-buru ambil kotoran mau lemparin lu lagi. Itu kalau lu sombong. Tapi ketika lu naik lu gak akan berasa. Tapi ada gak orang yang naik terus? Ada orang yang di bawah terus? Enggak. Tapi akan bagus kalau lu di bawah ada yang mau dorong lu naik. Jangan pas lu di bawah semua orang timpukin lu. Mohon maaf ya, aku bilang gini ya, orang Indonesia kok kebanyakan rata-rata itu pada norak-norak ya. Ini yang lagi rame tentang Torik Haji umur 2 bulan. Memangnya salah ya kalau Ibu Geni ngomong demikian? Menurut saya sah-sah saja. Namanya juga orang tua, mungkin bangga pada saat itu dia sangat berusaha dan berjuang pergi haji membawa anak yang usianya baru 2 bulan. Menurut saya tuh ketika beliau bercerita itu kayak membanggakan gitu loh, dan sah-sah saja. Yang salah tuh di mana sih? Malah buat bercandaan. Menurut aku tuh kayak gimana ya? Giliran yang aib-aib kalian sanjung-sanjung, giliran yang kayak gini jadikanlah motivasi, bukan malah dibully-bully. Smart, be smart, oke? Smart. Fuji dapat award dari China. Oh my god, dari negara China, negara maju. Masya Allah, tabarakallah. Dapat penghargaan dari China. Oh my god, dari China. Wow, bukan kancah nasional, internasional. Lagi-lagi Fujianti Utami Putri internasional. Aku bukan endorse kacamata, aku nggak endorse kacamata karena ini hari Minggu. Tepatnya di jam 21.16, aku lagi malam mingguan, dan aku tadi live diumumkan sama teman-teman, Dio Uti dapat penghargaan dari China. Oh my god, dari China, aku speechless banget. Jadi sekarang aku informasikan ke teman-teman yang belum tahu, Uti dapat penghargaan award dari China, kancah internasional, bukan nasional, ya, tapi dari China. Kita tahu bahwa TikTok ini punya China loh, dan
yang memiliki TikTok saja, orang China sana, berikan penghargaan kepada Fujianti Utami Putri, mengapresiasi. Bukan hanya TikTok Indonesia yang memberikan penghargaan award kepada Fuji, tapi China yang punya. Oh my god, berarti Fuji dilirik. Luar biasa. Selamat untuk Fujianti Utami Putri. Pasti kita sebagai fanbase akan selalu mendukung Fujianti Utami Putri sampai kapanpun. Dan yang perlu diingat ya, kita mendukung Fujianti Utami Putri bukan berdasarkan penampilan dari Fujianti Utami Putri, tapi berdasarkan dari karakter dan attitude. Karena Fuji punya karakter dan attitude yang baik, makanya seperti itu. Benar-benar dilirik banyak orang. Bukan hanya fanbase Fuji itu bukan hanya kancah nasional tapi internasional. Good job. Aduh, nggak terima panas. Panas ini pasti. Sabar. Harus bisa menerima kenyataan, oke? Selamat Fuji. Sudah jatuh tertimpa tangga. Usai Aurel Hermansyah dibuat sedih oleh ucapan keluarga Halilintar. Kenapa adiknya Atta Halilintar pakai baju ketek warna pink? Fashionable. Kalau emang nggak nyindir sih, harusnya postingannya nggak dihapus ya. Tapi kalau dihapus kan menjadi tanda tanya buat kita. Ini tren jangan ya deh ya, ini malah jadi ajang sindir-sindiran banget. Tapi kan udah dibales ya sama kakaknya Fuji juga. Prediksi gua adalah netizen bakal ngehujat di komentarnya Atta tuh. Gua nggak tahu netizen tuh sebenarnya ada dendam apa sama keluarganya tuh. Pasti kalau ada masalah tuh kayak nyerangnya tuh ke sana gitu. Terus ya Atta yang sekarang kan menurut gue lebih baik lah gitu. Tapi sabar. Cuman gue bingungnya adalah kalau emang itu nyindir, kenapa harus ke Fuji gitu? Bro, dia diem-diem aja loh. Aneh-aneh. Oh terus ya kalau udah dihujat kan mereka udah sering banget tuh ya. Prediksinya mereka tetap bakal klarifikasi lah, bakal minta maaf segala macam. Jadi nggak akan rame banget. Cuman akun-akun gosip bakal ramein. Itu yang bikin panas. Jadi buat kakaknya Fuji, thank you sih. Buat Fuji semangat ayo. Balasan bijak Fuji Utami alias Fuji setelah Atta Halilintar diduga singgung dirinya di media sosial. Seperti yang kita ketahui, Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten Jangan Ya Dek Ya tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Dalam konten Jangan Ya Dek Ya tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambe Turah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulung Geni Faruk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan frasa, Jangan Ya Dek Ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambe Turah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf 2 kali agar warganet tidak salah sangka. Atta Halilintar sampai meminta maaf 2 kali agar warganet tidak salah sangka. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Winda. Selain itu, konten TikTok Atta Halilintar tengah menjadi perbincangan warganet, terutama di akun Instagram lambe__danu yang mengunggah ulang video TikTok tersebut. Bagaimana tidak? Pasalnya postingan Atta diduga dimaksudkan untuk menyindir seseorang. Tampak Atta mengikuti tren Jangan Ya Dek Ya yang belakangan tengah viral di TikTok. Namun topik yang diangkat Atta di dalam kontennya dianggap sebagai sindiran, bahkan sampai dikaitkan dengan Fuji. Usut punya usut, Atta ternyata mengungkit tentang pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung diperkenalkan ke keluarga. Padahal memperkenalkan pacar ke keluarga biasanya dianggap sebagai tanda keseriusan sebuah hubungan. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga.
Ujar Atta, seperti dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024. Lalu terlihatlah. Laki, kawan gue dulu gak suka lo kejar-kejar dan gue suka lo sia-siain. Torik ya? Enggak, Torik mah baik. Baik? Torik baik? Iya. Fuji, Tante mau ngomong. Kamu kok sehoki itu? Apa yang kamu buat semuanya viral. Apa yang kamu lakukan semuanya viral. Bahkan semua yang kamu lakukan orang mengikuti gaya kamu itu membawa hoki bagi orang lain. Hebat loh kamu tuh. Amalan baik apa sih yang kamu lakukan sampai kamu sehoki itu? Kamu itu nggak ngelakuin apa-apa, kamu itu nggak ngomong apa-apa, orang menghina kamu, orang membuli kamu, orang menghujat kamu cuma diem. Tapi kamu viral. Kamu hanya nyanyi, kamu viral. Orang yang pacaran, kamu yang viral. Aduh, aku bingung. Untuk menjaga nama baik itu, untuk membuat nama kita itu naik terus itu nggak gampang loh. Perlu sensasi kali ya. Untuk supaya nama kita itu berada di atas terus. Apa sih yang kamu lakukan di zaman dulu? Apa sih yang kamu lakukan terhadap orang-orang di sekitar kamu sehingga Tuhan kasih berkat itu melimpah kepada kamu? Terus ya, jadi anak baik ya. Fujian, lu ngapain datang ke tempatnya Bunda Astanti pakai ungu-ungu? Kenapa lu pakai baju seperti itu, Fujian? Boleh nggak Bunda protes? Boleh. Boleh Bunda protes ya. Kamu itu terlalu cantik, terlalu sesuai pakai baju itu, cocok. Paham gak sih lu? Ya ampun Fujian, kenapa sih? Apa yang lu pakai itu sesuai dengan badan lu, sesuai dengan usia lu? Ya ampun, kenapa lu secantik itu Fujian? Nih ya, sepatunya matching, maksudnya high heelnya matching, tasnya matching, lagi-lagi satu, rambutnya. Aduh, rambutnya itu yang membuat kamu seperti Tinkerbell. Cantik sekali. Dan di situ kamu tahu nggak sih Fujian? Auramu itu, aduh, iyalah. Kamu itu seperti bintang. Bintang. Ngerti nggak sih? Ya ampun, cantik sekali. Kenapa sih ini anak cantik seperti ini? Terus yang Bunda herani satu lagi. Kenapa Wirtiwin pada nanya dengan Torik tentang Fujian? Padahal Fujian dan Torik kan itu udah end. Kenapa masih tanya? Terus yang Bunda salutnya nih ya, Bunda salut banget sama ceweknya Torik, ya kan? Ceweknya Torik di sampingnya senyum-senyum gitu kan. Kalau orang lain ditanya nih, masih ditanya mantannya itu kayaknya matanya walaupun mulut senyum tapi matanya kan emosi ada juga. Tapi di sini Bunda lihat ceweknya itu welcome. Kenapa nggak dijawab aja Torik? Kenapa Torik diam? Jadi kan orang-orang nyangka Bunda juga apa iya seperti ini. Maksudnya kenapa nggak dijawab gitu? Jawab aja. Jadi dari situ kelihatan bahwasannya Torik sudah move on. Jawab aja. Jawab apa adanya gitu. Atau seperti ini. If you love him, why you leave him? Take her body. Maaf ya, nggak seperti itu pastinya ya, nggak seperti itu. Bunda tahu Torik menyayangi kedua orang tuanya, ya kan? Torik menuruti omongan orang tua lah ya, mencintai wanita yang direstui orang tua. Dan ini cewek sepertinya juga direstuin orang tua, ya kan? Hanya di sini Bunda kepengen ngomong sama ceweknya Torik ini, rambutnya lah. Next time kalau, maaf ya, ini menurut Bunda, maaf kalau Bunda salah, ya. Rambutnya itu lebih bagus dikucir atau disanggul atau dicepol yang sanggul-sanggul anak muda gitu. Atau dikucir atau diikat anak muda juga. Enggak jewowok ngono, sorry yo nek salah. Ngono. Dua-duanya cantik ya kan. Tapi menurut Bunda Fuji lebih sesuai dengan usia pakai bajunya. Kalau ceweknya Torik ini anggun, hanya rambutnya aja sih, rambutnya aja seperti itu. Sukses kalian ya. Dan buat Fuji, oh my goodness, you very very beautiful moment di situ. Bisa bilang hancur atau merasa dirugikan itu dari sisi mananya Pak? Ya karena dari kata-kata fantastis itu. Itu aja. Dari ibu yang setelah itu ya. Iya. Fantastisnya dari situ aja. Itu. Hanya fantasi aja. Dan lain-lain itu dong.
Sebetulnya ya atas sama itu istrinya itu baik, orangnya baik. Ya, mungkin ini salah paham aja. Berarti dari Fantastik jadi Bapak Ups. Bukan gue ya yang bilang. Cuman itu yang bikin gak tahu siapa ya. Tapi ya netizen bisa menilai sendirilah seperti apa ya kan perbedaannya si Ono sama Neng Uti kita ya kan. Intinya udah nggak usah disama-samain, orang beda kok, beda bapak, beda ibu, ya jelas beda lah Neng Uti sama Ono. Selalu ada yang bilang apa, berkelas lah, jodoh itu mencerminkan kepribadian lah. Lebih cocok sama si Ono, si abang Ono sama si ini nih yang si Ono nih. Silahkan lagian ya. Udah deh, gak usah sangkut pautin lagi tuh berita-berita abang Ono sama yang Ono sama Neng Uti kita. Udah gak ada apa-apanya. Ih, ampun deh, viral mulu disangkut pautin sama Neng Uti kita. Katanya Neng Uti kita cara berpakaiannya terbuka. Lihat yang Ono juga terbuka banget, malah lebih parah dari Neng Uti kita. Neng Uti kita mah Barbie-nya Indonesia, Tinkerbell Indonesia, imut, mungil, cantik, nggak membosankan. Dan ada yang bilang juga ya, waktu itu aku ngeliat di acara ulang tahunnya siapa ya, Bunda As-As gitu, Mbak Ayu Dewi bilang sama Mbak Gigi katanya, oh ke si Ono tuh, cewek Ono, dia bilang, oh berarti kita cuma beda 3 tahun ya. Hah? Kan mereka udah tuir guys, masa si Ono disamain sama mereka? Ya nggak? Bisa aja si Mbak Ayu Dewi ngomongnya suka kadang-kadang bener deh. Terus gue paling gak suka tuh tiba-tiba lewat di Instagram ngejelek-jelekin si Neng Uti. Banyak yang bilangnya lebih kalem abang Ono sama yang ini mah, sama Mbak Ono. Panas hati gue, panas sumpah kalau ngedenger kayak gitu. Kenapa ya? Enggak deh. Lagian kalian pada sadar gak sih, tiap tahun si abang Ono gonta-ganti mulu ceweknya. Kayaknya emang tiap tahun harus ganti deh. Mungkin bosan kali ya. 1 sama Neng Cika, 2 sama Neng Uti kita, 3 sama Mbak Ono. Kayaknya emang tiap tahun harus ganti deh. Udah kayak apaan aja ya setahun sekali ganti. Ternyata playboy juga ya abang Ono. Pokoknya beda ya, Neng Uti kita beda sama Mbak Ono ya. Jadi mau mereka nikah cepet-cepet juga sih ya udah biarin aja, orang sama-sama udah kebelet kok kelihatan. Udah aja nikah gitu kan. Sekarang aja mungkin pakaiannya tertutup. Anjir, atau gandeng pisannya tukang bakso. Maaf iklan tukang bakso totok-tokan. Sekarang aja pakaiannya tertutup karena udah pacaran sama abang Ono. Kemarin kan terbuka, pacaran aja sampai nggak pernah pulang-pulang ya kan. Lihat kayak pacarannya. Kalau Neng Uti masih kepantau juga tuh sama Pak Haji ya kan. Tapi ya kalau gue lihat-lihat setelah pacaran sama si Mbak Ono, si abang Ono malah makin kayak diem gitu. Kalau sama si Neng Uti kita, dia tuh ketawa aja sampai lepas banget ya kan. Ya tapi sayang, Allah berkehendak lain. Mungkin ini yang terbaik buat Neng Uti. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya udah nggak usah sama-samain, udah nggak usah sangkut pautin. Mau abang Ono, Mbak Ono sama melakukan apapun itu udah nggak usah disangkut pautin sama Neng Uti kita. Enak banget, namanya makin naik. Mau nikah cepet juga besok kita mah masa bodoh kali ya kan. Yang penting kita mah selalu ngedoain Neng Uti itu yang terbaik, dapat laki-laki yang baik, yang kaya, tajir, melintir, yang bisa mengangkat harkat derajat keluarga Pak Haji Faisal. Dan satu lagi tuh kakaknya si Mbak Cica kena musibah juga kan. Nah makanya Mbak nggak usah julid sama orang, nggak usah
keluar-keluar pengen gimana gitu ya, ngomong tuh dijaga cocotnya. Ujung-ujungnya apa? Kena hidayah sama Allah. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baik sama orang. Jangan pernah cocotnya tuh diumbar-umbar kayak gimana. Kasian Mbak. Ujung-ujungnya Allah juga kan yang bertindak, nyadarin Mbak biar sadar kena hidayah. Ujung-ujungnya air mata mutiara keluar, ya kan? Mending sih kalau mutiara bisa dijual. Ini kan enggak. Si mbaknya, kakaknya, Kak Cica kena musibah. Neng Uti kita mah happy-happy jalan-jalan terus. Itulah apa manfaatnya kita bener-bener hati itu sabar, ikhlas. Mau dihujat sana sini juga, mau mereka keluar-keluar menyebarkan berita yang tidak baik buat Neng Uti kita juga, dia menghadapinya dengan senyuman, ikhlas, sabar, biarkan gitu kan. Biarkan ya Allah, berilah mereka hidayah, langsung dibayar kontan. Aku paling suka pokoknya stylist Neng Uti. Apapun stylist Neng Uti selalu buat inspirasi buat aku, buat jadi OOTD aku ya, biar aku lebih kelihatan muda gitu kan, lebih cantik, lebih gemoy, lebih mungil. Lucu deh Neng Uti, sumpah. Semangat terus Neng Uti, kejar terus semua cita-citamu. Teruslah kamu membuat prestasi. Gak apa-apa dibilang gak punya banyak temen artis, buat apa? Temennya pengusaha aja, biar kaya. Kalau artis mah ada redupnya. Kalau pengusaha mah kita punya usaha sendiri ya. Mau kita udah gak jadi artis juga kita tetap punya duit. Coba kalau jadi artis, giliran popularitasnya udah meredup, udah turun, ya nggak akan dipakai lagi lah sama TV, ya kan? Nah, kalau pengusaha, ya udah kita nggak jadi artis juga kita masih punya penghasilan. Pokoknya satu buat Neng Uti, I love you so much Neng Uti. Yang menyenggol diri dan keluarga aja kan, apa namanya, kalau orang yang mungkin ada orang yang nyenggol kita ya kita balas dengan senyum dulu. Oke, Kak Aurel ini ya, Kak Aurel ya kakak. Guys, ini Pak Topan jomblo. Ya berapa Pak Topan? Banyak lah. Ya ada juta lah Bu. Berapa gajinya? Alhamdulillah cukup buat istri juga dong. Nanti kalau punya istri, ya sebulan cukup nggak kalian 10 juta guys kalau menikah sama Pak Topan? Kan Pak Topan belum setahun kerja sama ibu, ya baru berapa? Baru berapa bulan? Hampir 3 bulan Bu. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan gajinya masih dikit guys. Berapa gajinya? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dapat ini ya, dapat istri yang bisa menerima Pak Topan apa adanya ya Pak Topan, bukan saya. Surat terbuka ini gue tujuin buat Pak Haji. Gimana? Sehat ente Pak Haji? Kalau emang udah nggak ada hubungan, nggak usah dia nyenggol-nyenggol. Ngapain sih harus di-share-share ke sosial media? Yang mana masa lalu Anda menyebabkan Anda amnesia sama sang pencipta. Idiot. Menurut gua kan kalau masalah ibadah atau masalah ketuhanan ente dengan sang pencipta, itu urusan masing-masing, bukan masalah dianya, bukan masa lalu Anda. Emang dia dari turunan kaum Dajjal? Kagak kan? Dulu aja dipuja-puja, sekarang mah kalau sekarang memang ente udah dapet ibu haji yang sama-sama beriman, alhamdulillah, lanjutin aja yang baik-baik. Kan sesuatu yang baru mau dituju. Ngapain masa lalu harus dibawa-bawa untuk menjadi abu dalam hubungan kalian? Ya kan? Mundur Wir, Fuji belum haji, tapi mulutnya nggak ember kayak haji 2 bulan itu guys. Mundur Wir, Fuji udah nggak mau sama lo. Tapi lu masih aja ngejulitin, masih sakit hati ya. Mundur Wir, kalau mau ngejulit mending sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak keluarganya. Mundur Wir, pas udah ketahuan jangan beralasan ngikutin tren sekarang ya. Udah ketahuan. Udah deh, udah diem. Ampun, maaf ya Pak. Ada lebih cepat haji ini. Dalam kandungannya bunda dia sudah haji. Iya, oke saya haji. Terus dia di kandunganku, berarti saat sudah haji. Sejak dia dalam rahimku. Saat itu sudah haji sejak ke dalam rahim.
lebih cepat. Kau sudah haji toh, kau bela tenga dulu. Kalau haji itu identik dengan bela tenga nak. Kau bela tenga dulu, cepat kau. Oh iya bela tenga. Kau kayak haji memang. Kau sejak dalam rahim kau sudah jadi haji simpo dulu ya. Ya habis ini kau udah bela tenga kau dulu lah. Saat sejak dalam rahim sudah haji. Karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga, ternyata dia ngeliat aku sebagai ya nggak tahu. Kalau aku jawab kan jadi nyerang ya, yang misalnya anggap tadi aku takutnya aku jawab aku jadi nyerang. Kontroversi antara Atta Halilintar dan Fuji kembali memanas setelah konten yang diunggah Atta di TikTok diduga menyindir adik mendiang Bibi Ardiansyah. Setelah berhari-hari tinggal diam, Fuji akhirnya memutuskan untuk memberikan tanggapan mengenai perlakuan yang diterimanya dari Atta, yang saat ini mendapat serangan balik dari para penggemar Fuji. Akun Instagram Atta Halilintar dipenuhi dengan hujatan dan caci maki dari para penggemar Fuji yang berang. Sejak unggahan tersebut viral, banyak netizen, termasuk selebriti lainnya, mulai mengarahkan kritik mereka kepada Atta. Raffi Ahmad dan Baim Wong, dua publik figur terkenal yang biasanya dikenal dengan sikap diplomatis, ikut mencibir tindakan Atta. Mereka menilai bahwa komentar dan perbuatan Atta terhadap Fuji bersikap merendahkan dan sangat tidak pantas untuk seorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Efek dari ucapan dan tindakan di media sosial itu sangat kuat, ungkap Raffi Ahmad dalam sebuah postingan sosial medianya. Sebagai seorang publik figure, kita seharusnya lebih hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Apalagi ini menyangkut perasaan orang lain. Sementara itu, Baim Wong menambahkan, kita harus menghargai perasaan orang lain. Jika kita tidak bisa berempati, lebih baik kita diam. Dari kritik yang berdatangan, terlihat bahwa tidak hanya Fuji yang merasa tersakiti, tetapi juga rekan-rekannya di dunia hiburan. Hal ini menciptakan efek domino yang semakin memperkeruh keadaan. Penggemar Fuji mulai bersatu, menuntut pertanggungjawaban Atta atas konten yang dianggap merendahkan adiknya. Akun media sosial Atta pun tidak lepas dari amukan netizen, dengan banyak komentar yang menyiratkan ketidakpuasan dan kemarahan. Setelah berhari-hari tidak bersuara, Fuji yang dikenal sebagai sosok yang tenang dan pendiam, akhirnya muncul ke media untuk memberikan jawabannya atas perlakuan Atta. Dalam sebuah wawancara, Fuji mengambil sikap yang profesional dan berusaha tetap tenang meski banyak emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Saya ingin mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Atta itu mencerminkan kelas mereka yang kampungan, ujarnya. Fuji menegaskan bahwa ia tidak merasa perlu untuk membalas perlakuan atau ucapan Atta. Saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang tidak sepadan dan tidak penting. Orang-orang yang membuat konten murahan seperti itu tidak pantas untuk saya jadikan sebagai kompetisi, tambahnya dengan tegas. Dengan sikap yang demikian, Fuji menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang lebih besar dari masalah tersebut. Tindakannya untuk tidak membalas sindiran Atta dengan cara yang sama menunjukkan kedewasaan dan kontrol emosional yang tinggi. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. Apapun pandangan orang lain tentang situasi ini, Fuji tampaknya ingin tetap pada jalur yang benar. Saya percaya bahwa setiap tindakan kita akan kembali kepada kita. Saya tidak ingin terlibat dalam drama yang tidak akan menghasilkan hal baik, tegasnya. Lebih baik saya fokus pada karir dan berkarya untuk penggemar yang saya cintai. Lebih bagus style Alia Mas Said dibandingkan style dari Fujianti Utami Putri, atau lebih bagus cara berpenampilan Alia Mas Said dibandingkan Fujianti Utami Putri? Jujur Li, kita sebagai fanbase Fujianti Utami Putri mohon maaf sebelumnya, kita suka sama Fujianti Utami Putri bukan berdasarkan penampilan atau stylenya, tidak sama sekali, berdasarkan attitude dan karakternya, karena itu penting banget di dalam dunia infotainment, ya, di dalam dunia entertain seperti itu. Apalagi Fujianti Utami Putri banyak sekali pengikutnya seperti itu. Jadi kita sebagai fanbase Fuji menilai Fuji ya bukan berdasarkan penampilan, enggak. Yang penting Fuji nggak gimmick, Fuji nggak flexing, udah apa adanya aja. Karena kan dia udah bilang berkali-kali, banyak banget
musisi, artis yang jatuh itu bukan karena prestasinya yang jelek, tapi karena karakternya yang jelek. Pujianti Utami Putri tidak punya karakter yang jelek. Walaupun ya namanya juga manusia, tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari dosa, itu wajar. Yang penting kita jangan jadi manusia yang sok suci. Puji bisa manusiakan fansnya. Ya lihat kemarin kejadian. Ya, ditarik-tarik, tetap tersenyum. Tetap ya profesional kerja. Kayak gitu. Wow, walaupun Ukti kemarin menanggapi, itu dijadikan pelajaran buat kita sebagai fans dari artis manapun. Kalau kita jumpa artis, attitude juga harus dijaga. Seperti itu, artis juga manusia biasa. Ya, mereka juga punya hati, punya perasaan. Bukan berarti kamu cubit mereka nggak sakit, kamu jambak mereka nggak sakit, kamu cakar mereka juga nggak kepedihan. Nggak, sayang. Mereka juga manusia biasa. Dan ya saran aku juga, semoga artis-artis di Indonesia ini lebih mengutamakan yang namanya karakter, attitude, bukan mengutamakan penampilan. Karena penampilan itu semu. Kayak gitu. Lo nginting tas 1 miliar, ada lo yang bisa lebih beli tas 1 miliar kayak gitu. Lo nginting tas dengan harga miliaran dengan brand internasional, nggak malu sama yang punya, kan kayak gitu. Jadi jangan dijadikan flexing itu hal yang utama menjadi seorang public figure. Semoga video ini banyak ditonton oleh public figure. Utamakan karakter, apa yang bisa dicontoh banyak orang. Karena mohon maaf ya, artis-artis di Indonesia ini kalian kaya raya sukses itu karena audiens. Jadi jangan tipu kita menjadi seorang audiens, menjadi penonton. Bagus apa adanya aja deh, yang fakta-fakta aja, real-real aja. Contohnya kayak Puji, sederhana, cukup diikat rambutnya pakai t-shirt polos-polos biasa aja sampai dibandingkan katanya lebih bagus Alia. Karena jujur li, kita menilai Puji bukan berdasarkan penampilan, tapi bukan berarti Puji nggak punya brand internasional. Puji juga punya gitu, tapi ya udah, gue yang penting punya gitu. Tapi menurut gue jangan menilai idola lu, role model lu berdasarkan penampilan. Ntar kalau role model lu udah nggak bisa beli barang branded, ya kalau barang brandednya itu asli, kalau KW ketahuan infotainment diberitakan ternyata penuh dengan kepelsongan, gimana? Kan banyak selebritis ketangkep memakai barang KW, kayak mana? Kan malu. Bagus apa adanya aja deh, karena penampilan itu apa yang penting tuh kualitas diri. Bener nggak sih? Tapi aku di sini nggak ngomongin Alia, nggak ya. Tolong dipahami cara berbahasa gue dari awal sampai akhir seperti itu. Dan buat orang-orang yang memang berkompeten di bidang fashion, ya, berkompeten di bidang fashion yang mengatakan bahwa lebih bagus ini, lebih bagus itu, lebih bagus Puji dibanding Alia, lebih itu ini. Ya kalau menurut kamu lebih bagus si Alia, lebih bagus si Puji, lebih bagus Syahrini, lebih bagus Lesti, lebih bagus Ayu Ting, itu berdasarkan pilihan gitu. Jadi kalau menurut para fashion, orang-orang yang dia berkompeten di bidang itu, tapi kalau itu tidak dipilih, ya gimana? Menurut seorang desainer terkenal, lebih bagus penampilan dia, gitu, tapi nggak dipilih gitu loh. Itu biasanya kalau desainer terkenal malah penilaiannya menurut dia nggak meleset. Ini ada yang gaya-gayaan jadi desainer, menilai orang padahal you nggak berkompeten di bidang itu. Aduh. Mertuanya. Awalnya, memang hanya Atta dan Aurel Hermansyah yang menjadi target serangan netizen, tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga Anang, termasuk Ashanty dan anggota keluarga lainnya, juga turut terseret dalam masalah ini. Video yang diunggah Atta di TikTok, yang dianggap menyindir Fuji, telah menyebabkan hujatan yang meluas dan mengundang perhatian publik. Melihat dampak yang semakin besar, Ashanty dan Anang merasa perlu untuk menegur Atta dengan tegas. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Ashanty tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu, Atta. Ini bukan hanya masalah kamu dan Aurel lagi, tetapi sudah melibatkan seluruh keluarga. Ujar Ashanty dengan nada yang tinggi, mencerminkan betapa seriusnya masalah ini bagi mereka. Atta, yang selama ini dikenal ceria dan optimis, hanya bisa diam dengan wajah penuh penyesalan. Ia merasa berat saat melihat kemarahan dan kekecewaan di wajah mertuanya. Saya minta maaf, Bunda. Saya tidak bermaksud membuat masalah.
Saya sangat menyesal, ucapnya dengan suara yang bergetar. Setelah mendapatkan teguran keras dari Ashanti dan Anang, Atta menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Ashanti menginstruksikan Atta untuk meminta maaf secara langsung kepada Fuji. Akan lebih baik jika kamu menemui Fuji dan menyampaikan permintaan maaf itu secara langsung. Ayo, kita pergi ke rumah Fuji sekarang juga, serunya. Dengan perasaan campur aduk, Atta dan Ashanti berangkat menuju rumah Fuji. Selama perjalanan, Atta merasakan kecemasan yang mendalam. Haruskah saya melakukannya, Bunda? Saya benar-benar takut.